Jadi Unibank sebagai entitas tidak digugat, pengambil alih tanggung jawabnya Unibank juga tidak digugat, direksi komisaris sebagai pribadi yang waktu itu ikut mengeluarkan produk ini terlibat juga, itu juga tidak digugat gitu. Kita itu belum terima putusan, tiba-tiba beredar siaran pers dari pengadilan gitu. Di siaran pers menyebutkan soal pertimbangan hakim, padahal kita belum tahu tuh, tapi juru bicaranya sudah tahu, mungkin dibisikin dulu sama hakimnya mungkin ini pertimbangannya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya David Silahoy di The Comments. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membacakan putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan PT CMNP kepada PT MNC Asia Holdings. Dan hasilnya pengadilan mengabulkan sebagian. Lalu seperti apa respon dari pihak MNC Asia Holdings? Kita akan berbincang dengan Direktur Hukum MNC Group, Pak Kris Taufik, dan juga tim kuasa hukum MNC Holdings, Beliandri Rudi. Selamat datang Pak Kris dan juga Pak Beliandri. Thank you. Terima kasih sudah hadir di The Comments. Terima kasih juga udah diundang. Oh siap. Ini Sobat Sindo ingin tahu nih Pak, ini kan diputuskan sebagian. Sebelum kita ke detailnya, ini akan langsung banding atau gimana? Iya lah, ya. Banding lah. Langsung banding ya. Oke, dalam waktu 14 hari ini ya, berarti sudah. Secara aturan kan kita diberi waktu 14 hari ya. Jadi kita akan mengeksersis hak itu. Kita akan coba. Cuman persiapannya tentu kita harus pelajari dulu Mas ya. Karena putusannya ini kita baru terima itu H+1 dari sejak dibacakan gitu. Jadi ya masih ada waktu dan kita juga baru dapat gitu ya. Jadi kita akan coba mendalami dulu sih putusan ini. Oke, ini kan katakan bahwa ada kejanggalan. Kalau tidak salah kemarin Pak Kris Taufik juga yang bicara ya. Mungkin bisa kasih sedikit poin-poin apa yang membuat kemudian jadi janggal? Ya kalau janggalnya itu ada dua, kondisi di luar putusan dan di putusan sendiri. Kalau di putusan ya yang jelas banyak ya, antara lain itu kan yang dimasalahkan itu kan NCD produk Unibank, gitu. Yang di BPKU tahun 2001 Unibank itu. Tapi di gugatan ini Unibanknya yang nerbitin produk, yang mengeluarkan produk ini itu malah nggak digugat sama sekali, nggak ada. Gitu. Padahal penting, kenapa? Karena gini, Unibank ini kalau nggak ditutup ya pasti dibayar produk ini. Sebenarnya nggak ada isu ini, kan masalahnya hanya karena ya ditutup. Lah tetapi pertanyaannya apakah dia masih harus bertanggung jawab? Ya yang bisa jawab kan dia sebenarnya. Tapi itu sama sekali tidak diundang. Karena nggak digugat. Dia Unibank nggak digugat kan sebagai penerbit. Terus Unibank BPKU ada yang mengambil alih tanggung jawabnya kan, seperti BPPN, terus pengelola aset dan sebagainya. Itu juga nggak digugat, gitu. Terus siapa lagi direksi komisarisnya Unibank? Itu juga nggak. Jadi Unibank sebagai entitas tidak digugat, pengambil alih tanggung jawabnya Unibank juga tidak digugat, direksi komisaris sebagai pribadi yang waktu itu ikut mengeluarkan produk ini terlibat juga, itu juga tidak digugat, gitu. Terus kemudian ini kan dari tahun 99 itu sebenarnya sudah begitu NCD terbit sudah terjadi komunikasi antara CMNP langsung dengan Unibank, gitu kan. Terus dicatat dalam laporan keuangannya CMNP. Nah, orang-orang yang menandatangani laporan keuangan CMNP, mengakui transaksi dan sebagainya juga nggak digugat. Jadi peristiwa ini tidak akan bisa menjadi terang benderang. Tapi kan tiba-tiba semuanya diserahkan ke MNC ya, ke Asia Holding, yang fungsinya waktu itu sebenarnya jangan lupa fungsinya sebenarnya broker. Gitu. Nah, itu yang materi khusus mengenai putusan. Kejanggalan yang lain adalah yang di luar itu. Di luar itu apa? Contoh gini. Gugatan awalnya kan berapa ratus T gitu ya. Ternyata diputuskannya juga nggak segede itu, hanya berapa puluh juta gitu.
20 juta dolar. 20 juta dolar diputusnya. Kecil sekali gitu. Tapi bagaimana glorifikasi terhadap gugatan yang segitu besar itu menurut saya luar biasa dan agak di luar kewajaran juga gitu. Terus kemudian digembar-gemborkan ada sita dan sebagainya, yang itu juga ternyata tidak ada sita terhadap apapun gitu. Jadi kondisi kayak prasidangnya itu menurut saya juga janggal juga gitu. Terus menjelang putusan tiba-tiba muncul berita, saya itu dikirim berita KPK turun mengawasi, terus ada kalimat kalau putusannya memenangkan shareholding artinya apa sih istilahnya, bukan disogok, apa sih istilahnya. Jadi kalau putusannya memenangkan kita artinya pasti melanggar. Nah, kurang lebih gitu. Waduh. Jadi kalau udah langsung dibuat narasi begitu, statement begitu. Ya, itu beberapa hari sebelum putusan. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini kesengajaan untuk menggiring putusan atau tidak? Ya saya nggak mau berprasangka buruk ya, tapi menurut saya timingnya itu kok bertepatan gitu. Jadi agak susah untuk mengatakan ini tidak by design gitu. Kenapa? Timingnya. Gimana terus putusan. Nah pada saat putusan pun ada kejanggalan lagi nih terjadi. Satu, kita itu belum terima putusan, tiba-tiba beredar siaran pers dari pengadilan gitu. Di siaran pers menyebutkan soal pertimbangan hakim. Padahal kita belum tahu tuh. Tapi juru bicaranya sudah tahu. Mungkin dibisikin dulu sama hakimnya mungkin. Ini pertimbangannya. Atau mungkin sebelum itu udah tahu gitu. Karena agak aneh. Kita ini pihak kita belum tahu gitu. Kita baru baca lengkap itu hari ini. Pagi. Jadi 23. Kan itu kemarin. Iya. 23 baru lengkap gitu. Biasanya antara yang di-upload itu biasanya cuma amar. Terus biasanya butuh berhari-hari sampai jadi gitu. Ini enggak satu hari, tapi kalau ini ya nanti orang bilang mau cepet kok nggak boleh gitu, ya boleh-boleh aja sih. Cuman maksud saya gini, pada saat kemarin siaran pers itu kita juga ngelihatnya kok aneh gitu. Nggak setiap perkara pengadilan itu mengeluarkan siaran pers, tidak. Kan setiap hari berapa putusan, nggak selalu. Nah, gitu. Nah terus di situ ada pertimbangan, dia udah tahu. Padahal kita belum terima nih. Baru hari ini baru kita tahu, oh itu ternyata asalnya gitu. Makanya kemarin kan saya sampaikan kalau nggak ada itu kalimat-kalimat yang disampaikan di pertimbangan itu nggak ada itu. Ya karena baru hari ini kita baca. Nah, sekuen dan timing dari waktu-waktu yang periodisasi yang saya sebutkan tadi ini kalau dirangkai secara keseluruhan, saya melihatnya ini janggal gitu. Kenapa? Sepertinya ada prakondisi dengan framing-framingnya dibangun mengenai jumlah gugatan yang bombastis, sita dan sebagainya. Itu framing dulu. Setelah itu pematangan. Kan gitu kalau orang strateginya kan gitu. Pematangan dengan penggiringan opini sebelum putusan. Gitu. Terus putusan keluar ada siaran pers. Seolah-olah ini adalah seperti ya saya membaca ini seolah kayak ada mau menyampaikan pertanggungan jawab gitu kepada siapa saya nggak tahu gitu. Inilah yang menyebabkan kejanggalannya tadi. Makanya kita mau uji. Oke. Yang secara materi kita uji lewat dibantu dengan tim kuasa hukum banding. Yang lain ini kan menyangkut ada yang kode etik, ada yang lain keprofesionalitasan hakim. Ini akan kita uji juga lewat mekanisme yang lain gitu. Oke, singkat saja mungkin mekanismenya apa kira-kira untuk langkah? Jadi kalau untuk produk hukum, contohnya putusan tentu upaya hukum namanya banding. Nanti di pengadilan tinggi ada lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi itu yang tadi 14 hari itu. Nah kedua kalau untuk hakimnya itu ada dua sebenarnya, tapi rohnya adalah yang kita uji keprofesionalan. Jadi kode etik dan perilaku hakim itu bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial maupun ke Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Jadi nanti kita coba kedua itu. Baik, sekarang berarti kita masuk ke yang tadi kejanggalan pertama. Mungkin bicara soal yang broker. Sebenarnya lebih kemana sih? Ini broker perantara atau udah arahnya juga prinsipal?
Nah, gini, kalau dalam ini ngomongin transaksinya Dalam berarti transaksinya, ya. ya. Transaksinya. Jadi udah jelas bahwa ini mungkin Pak Kris apalagi ya sehari-hari tadi bahasanya adalah business as usual gitu ya. Jadi memang perannya itu adalah ranger bahasa transaksinya ya, ranger. Jadi tidak murni calo broker gitu ya, gitu. Di mana ranger ini punya tugas yaitu untuk mengarrange, memastikan transaksi-transaksi pihak-pihaknya itu clear. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar calo ini ada barang dijual gitu. Jadi lebih kompleks sedikit dibandingkan broker sebenarnya gitu. Nah, jadi ranger ini tugasnya dalam transaksi ini tuh salah satunya adalah mencarikan produknya sebenarnya gitu. Jadi kalau narasinya adalah butuh dolar ya kita cariin kira-kira produk apa yang masuk dengan what you need gitu ya gitu. Jadi kita bantu cari di situ. Nah, setelah ditemukan tentu nggak kita paksa ya pakai yang ini, enggak, kita tawarin kalau produknya ini gimana gitu. Jadi kembali ke si usernya berminat nggak gitu. Nah, jadi begitu sudah ditemukan produknya, ditawarin berminat, nah kita make sure transaksi itu terjadi gitu. Nah, disitulah MNC Bakti Investama Shareholder itu di situ perannya gitu.